Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya coba mengajak teman-teman. Saat ini kita akan menuju ke Danau Limboto, tetapi kita hanya melihat ya pemandangan dari arah tepian danau, dan memang teman-teman sekalian, danau ini memang sudah berangsur-angsur mulai kehilangan fungsinya karena lebih banyak didominasi sekarang oleh daratan, dan sudah banyak para masyarakat setempat yang menjadikan dia tempat bercocok tanam, sehingga kasihan sekali sebenarnya ya danau ini. Kita menjadi sebenarnya salah satu ikon di Provinsi Gorontalo. Namun demikian, teman-teman sekalian yang mengikuti channel saya, ini saya di jalan lintasan menuju jalan arah Danau Limboto. Sekiranya ini bisa ditempuh dengan waktu yang relatif singkat, kita masih akan coba singgah di beberapa tempat yang nanti kita bisa melihat view danau lebih dekat. Namun teman-teman sekalian, mungkin sudah sebagian besar yang akan kita lihat nanti itu hanya berupa daratan ya. Jadi teman-teman sekalian yang mengikuti channel saya, ayo kita ke arah jalan Danau Limboto. Nah, memang danau ini di Kabupaten Gorontalo saat ini memang dalam kondisi kritis dengan sejumlah permasalahan. Ini memang kita masih di jalan menuju danau. Jadi saya sebelumnya memberikan tambahan penjelasan. Kondisi yang parah ini seperti rawan banjir dan dipadati pemukiman warga maupun nelayan. Kemudian diperparah lagi dengan pengendapan atau sedimentasi. Yang ini perempatan teman-teman sekalian. Sedimentasi yang bisa dikatakan masif karena pengendapan ini terjadi. Danau tersebut menjadi muara dari 23 anak sungai dengan 7 sungai utama. Ini saya coba belokkan ini kendaraan kami ke arah bagian danau ya, di pertengahan danau, tetapi kita mengambil arah ujung untuk melihat lebih dekat. Nih teman-teman sekalian, saya syuting ini wilayah sebenarnya dulu ini danau ya. Jadi dia sebenarnya ini danau. Sekarang dia sudah seperti ini. Sudah sebagian besar ini diduduki oleh masyarakat, dan memang bila kita melihat sejarahnya ini, danau ini sebenarnya dulu memiliki kedalaman antara 5 hingga 8 meter, dan sebenarnya dulu itu bisa dijadikan tempat para pengunjung menikmati berbagai kegiatan. Dia bisa memancing, bisa ada lomba perahu juga di sini ataupun berenang. Sekalian juga bisa mendapatkan hasil seperti ikan dari danau tersebut. Jadi ini danau ini, lihat saya melihat ini dari pinggiran ini sudah kita bisa lihat view danau tersebut teman-teman sekalian, tapi sudah berubah menjadi sawah. Jadi Danau Limboto ini berkisar 1.900 sampai 3.000 hektar dengan kedalaman 2 hingga 4 meter. Jadi kemudian ini danau pada tahun 1932 luas perairan ini sebenarnya masih 7.000 hektar teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lihat kondisi danau ini, kita tentu mendapatkan gambaran sudah cukup parah ya, karena semua muara dari 23 sungai bermuara di sini. Kemudian kualitas air danau juga cukup rendah akibat limbah peternakan, ada pertanian, limbah budidaya ikan karamba, dan ada juga limbah domestik yang menyebabkan sedimentasi dan membuat danau ini semakin dangkal. Jadi satu permasalahan yang kami lihat, jadi ketika saya itu masih tergabung pada tim Pokja Danau Limboto itu masih di Bapeda, saya melihat ada satu permasalahan yang terkait langsung dengan bagaimana upaya mengembalikan fungsi semula Danau Limboto ini yang susah karena sedimentasi terlalu tinggi. Kemudian pencemaran tersebut juga mengakibatkan penurunan kualitas air dan
menyebabkan meluasnya pertumbuhan gulma air ataupun fitoplankton dan juga makrofita di situ, teman-teman sekalian. Dan pencemaran ini dibubuhi lagi dengan pertumbuhan eceng gondok yang sebarannya itu hingga 30-40% dari luas danau. Jadi tanaman ini memang secara khusus tidak mempercepat pendangkalan sih, namun ini bisa mengurangi efisiensi sistem irigasi yang ada. Kemudian teman-teman sekalian, kita lihat ya, wilayah ini sebelah kiri saya sawah, sebelah kanan saya itu sawah. Jadi kita di tengah-tengah ini jalan di tepian danau ini. Sebenarnya dulu kita masih bisa melihat danau di sini karena begitu bagusnya danau ini. Lama kelamaan dengan adanya sedimentasi, kemudian ya alih fungsi lahan, kemudian pertanian, area pertanian jagung, penanaman jagung ini semakin memperburuk keadaan. Apalagi di sana ini sistem yang menggerakkan pertanian di sekitar sini juga, teman-teman, begitu masif dengan penanaman jagung di tempat-tempat yang seharusnya serapan air tanahnya itu semakin tipis dan tidak ada. Jadi hasilnya ini sungai-sungai yang bermuara ke Danau Limboto tidak memiliki filter untuk menahan sedimen. Seperti itu. Jadi lihat teman-teman sekalian. Walaupun memang ini saya menggunakan kamera handphone saja, ini goyangannya di jalan ini cukup terasa teman-teman sekalian. Namun dari sini juga saya bisa memberikan gambaran bahwa permasalahan yang ada di Danau Limboto ini memang membutuhkan perhatian kita, karena kadang musim kemarau yang terjadi di Gorontalo juga berdampak pada keringnya Danau Limboto. Kemudian ada juga nelayan kesulitan mencari ikan di sini sehingga pendapatan menurun. Alternatif lain mereka laksanakan di sini yang memang sangat berdampak terhadap kelangsungan hidup masyarakat yang ada di sekitar danau. Dan sudah kurun waktu 50 tahun luas danau ini berkurang sekitar, kalau tidak salah ya, sekitar 4.000 hektar atau berkisar kurang lebih 50-60% dari total luas danau. Karena Danau Limboto ini memang sudah diprediksi akan menjadi daratan pada tahun 2025. Di teman-teman sekalian, kita yang memang berupaya untuk menyelamatkan lingkungan, tanah, air, dan bagaimana kita berupaya untuk menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup di sekitarnya, tentu menganggap ini bukan masalah sepele ya. Jadi dari sini saya, teman-teman sekalian, nah ini kalau sudah di bagian kita sudah lewat area pinggiran danau menuju ke tempat pintu air ya. Jadi kalau di sini teman-teman sekalian, memang di Gorontalo umumnya ini mengalami hari tanpa hujan, tapi dengan kategori menengah 11-20 hari. Namun ada beberapa titik yang mengalami kekeringan ekstrim lebih dari 60 hari tanpa hujan. Tetapi di sini teman-teman sekalian, perubahan iklim lebih berat dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang mencari nafkah di bidang pertanian, perikanan, dan memperoleh sumber-sumber pendapatan yang dipengaruhi oleh iklim. Jadi ini saya coba meneropong kehidupan masyarakat yang mereka berdagang ikan, jadi ikan danau ini ya, ikan sekitar danau ini mereka jual di sekitar sini. Saya paling suka sekali sore hari ini memang jalan di sekitar sini untuk mendapatkan ikan-ikan yang masih segar. Jadi ikan itu kita beli, kadang ikannya masih hidup-hidup, jadi kita bisa pilih dua ikan yang sudah mati. Kalau ini ikan hias teman-teman sekalian ya, yang di etalase tadi ikan hias. Kemudian kalau di sekitar sini ada ikan hidup ya. Di sini kita tinggal pilih ini teman-teman sekalian.
kita tinggal pilih. Saya suka sekali ikan yang ikan danau itu yang berwarna untuk dibakar. Kalau yang ikan-ikan ini, ikan danau ini kita bilang di sini ikan Jawa atau ikan mujair lah. Ini di sini kita suka ini karena dia kan ikan air tawar. Kita pingin ini digoreng rica-rica. Jadi kalau di Gorontalo itu seperti daerah lain di Sulawesi itu pingin makan yang pedas-pedas, kita membuat dia rempah-rempah pedas ini seperti ini teman-teman sekalian. Saya sampai di bagian kedua ini tempat saya bak ikan ya. Jadi ada beberapa lapak yang jualan ikan danau di sini. Ini saya cari mana yang lapak-lapak yang jumlahnya banyak untuk kita pilih ya. Kita untuk milihnya banyak. Di sini ada jenis-jenis ikan. Ini saya mau milih ini ikannya. Nah, ini dia teman-teman sekalian. Jadi di situ ada ikan-ikan yang warnanya biru. Jadi katanya di sini ikan danau apa namanya ini? Saronde atau apa namanya itu. Dia bilang ini ikannya enak untuk dibakar. Kalau yang ini di sini ada ya seperti ini. Kita tinggal memilih mana jenis ikan yang kita suka. Kalau yang sana itu teman-teman sekalian itu enaknya dibuat balarica di sini ya. Itu di ikannya biluu Jadi dibuat balarica ini dia seperti ini, ataupun dibuat kuah kuah asam atau dibuat woku. Itu enak, woku balanga di sini namanya woku balanga. Jadi teman-teman sekalian, saya pingin sore ini habis saya menayangkan sekitar Danau Limboto ini, saya juga pingin beli ikan di sini. Jadi kita beli ikan di sini itu biasanya kita dapat ikan yang masih fresh, itu keuntungannya pertama. Baru kedua, kasihan juga ini teman-teman kita para pedagang ikan di sini, ini memang tidak selalu mereka itu kedatangan orang untuk beli, karena alternatif orang untuk melewati jalan ini juga kecuali untuk memang yang mau ke wilayah-wilayah seperti Kabupaten Bualemo, Gorut, tetapi orang yang memang khusus datang ke sini juga jarang ya. Jadi teman-teman sekalian, kita beli ini ikannya bagus teman-teman sekalian. Ini yang ada yang warna-warna orange ini enak untuk dibakar. Jadi saya biasanya beli di sini, saya pingin campuran. Saya juga suka yang warna hitam itu seperti rasa ikan batu ya. Karena ikan mujair ini kalau kita cara masaknya itu rempah-rempahnya lengkap, dia pasti enak. Kalau kita bikin dia woku, dia rempah-rempahnya itu ada kemiri, ada bawang putih, kita taruh kunyit, kita taruh jahe sedikit, kita taruh bawang putih banyak ya, kita taruh bawang merah, kemudian kita taruh kemangi, ditaruh lengkuas, daun serai, kita pakai serai ya, batang serai, itu pasti enak. Kita taruh daun jeruk nipis ya, lebih mantap lagi. Jadi itu ikan woku pasti enak kalau dipakai rempah-rempah yang banyak. Jadi di sini saya juga ingin menunjukkan teman-teman sekalian danau dulu. Ini danau yang sudah berubah fungsi. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita datang di danau ini dan kita mengingat kembali lagu Danau Limboto, teringat dengan masa lalu, pasti kita ingat dengan bagaimana orang berperahu di tempat tadi itu yang sudah kelihatan hijau tadi. Kita ingat orang berperahu di Danau Limboto, pasti itu menyedihkan sekali. Bagaimana kita berupaya keadaan atau kondisi tersebut bisa kita rasakan kembali pada masa sekarang. Nah ini teman-teman sekalian, ini saya mau beli ikan Jawa. Ini teman-teman sekalian, saya beli itu 1 kiloan di sini harganya 35.000. Jadi dia murah meriah. Kita beli harga 50, ukurannya juga udah hampir 2 kilo. Jadi seperti itu.
Jadi ini saya jalan sambil bagaimana mengingat kembali jalan ini dan danau ini. Orang tua kita dulu pernah melewati ini tetapi masih dalam suasana danau. Mungkin mereka menggunakan ketinting, perahu ketinting, mungkin mereka menggunakan rakit, atau mungkin mereka menggunakan kendaraan air yang lain. Yang pasti itu mengingat hal itu kita pasti teringat tentang kenangan danau ini yang tentu tidak akan dilupakan oleh semua masyarakat yang ada di Gorontalo yang pernah melihat langsung dan pernah mendengar cerita orang-orang tua tentang bagaimana indahnya danau ini. Jadi kita sekarang ini tinggal hanya melihat bagaimana danau ini sudah berubah fungsi. Di sini kita tidak lagi melihat tambatan perahu, tempat orang datang menuju Danau Limboto. Kemudian kita melihat berbagai aktivitas nelayan di pesisir Danau Limboto maupun di danau itu sendiri. Dan memang teman-teman sekalian, kalau kita lihat di Danau Limboto ini suplai air dari beberapa anak sungai yang bermuara di Danau Limboto itu semakin berkurang, dan ini tentu saja teman-teman ini berpengaruh juga terhadap debit air yang ada di Danau Limboto. Jadi kalau kita lihat ya, ini danau ini berbagai permasalahan sudah ada teman-teman sekalian. Pertumbuhan enceng gondok, penurunan kualitas air, penurunan populasi dan jenis biota perairan serta okupasi tanah yang timbul di kawasan Danau Limboto ini memang cukup menambah permasalahan yang perlu diatasi, perlu dicarikan jalan keluarnya. Kita tahu di tahun 1932 luas Danau Limboto itu masih sekitar 7.000 sampai 8.000 hektar dan kedalamannya masih 30 meter. Tahun 1970 dia sudah berkurang menjadi 4.000-an hektar ya kalau tidak salah. Kemudian kedalaman juga tinggal 15 meter. Saya kemarin waktu masih mengikuti pertemuan dengan Pokja Danau itu mendapatkan gambaran di tahun 2012 luas danau hanya sekitar 2.500 hektar dengan kedalaman 1.800-an sampai dengan 2,5 meter. Jadi memang tutupan enceng gondok juga dan tanaman air lain ini, itulah yang aneh teman-teman sekalian, sudah mencapai sekitar 30-40% dari perairan danau. Dan kondisi ini menyebabkan populasi dan biota perairan seperti ikan. Ini ikan di sini banyak, ada ikan manggabai, ada tawes, ada payangga, itu semua menurun. Jadi seperti itu. Jadi saya ini di jalan pulang, jadi saya berasa sekali memang teman-teman sekalian hal yang kita hadapi dari kondisi danau ini. Tapi kita berharap semoga permasalahan yang cukup kompleks dari danau ini bisa teratasi dan kita berupaya untuk bagaimana terus mengatur fungsi hidrologi, pencegah bencana alam seperti banjir, stabilisasi sistem dan proses-proses alam, juga sumber air, energi. Dan kita berharap danau ini tidak hanya menjadi kenangan nanti untuk anak cucu kita. Kita berharap kita jaga bersama Danau Limboto yang masih ada luasannya yang tersisa itu, kita jaga bersama. Karena ini danau ini berbagai macam konflik kepentingan baik di hulu maupun di daerah sekitar badan danau yang menyebabkan persoalan yang tak kunjung selesai. Dan ini kita berharap degradasi hutan tinggi, berbagai masalah sistem perladangan di lahan ini tidak sampai juga berdampak kepada pesisir danau, pengkaplingan dan sebagainya. Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya,
itu memang harapan-harapan kita untuk bagaimana danau ini bisa lestari dan bukan hanya dinikmati anak cucu kita oleh kita sekarang, tapi juga oleh anak cucu kita nanti. Jadi terima kasih teman-teman sekalian yang masih terus mengikuti channel saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe yang belum komen channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.